Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Arifin. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam pendidikan kebencanaan untuk mahasiswa calon guru di sekolah dasar. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kepemimpinan dalam pendidikan kebencanaan untuk mahasiswa calon guru sekolah dasar merupakan satu topik yang menarik untuk dibahas dalam tulisan saya ini, bahwa pendidikan kebencanaan dirasa sangat-sangat penting sekali, terutama bagaimana menghadirkan leadership di dalamnya, sehingga kita bisa melihat bahwa mahasiswa calon guru di sekolah dasar harus memiliki sikap, memiliki kemampuan, kemudian memiliki karakteristik sebagai pendidik dan juga sebagai seorang pemimpin, terutama di dalam materi kebencanaan ini. Baik, dilatar belakangi oleh kondisi yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko bencana risiko bencana yang luar biasa. Dapat kita lihat pada peta ini. Di sini ada warna merah, ya. Warna merah ini yang memiliki resiko yang sangat tinggi, kemudian warna kuning resiko sedang, dan warna hijau resiko rendah. Dan bahkan untuk warna hijau ini sangat sedikit sekali disebutkan ya di dalam peta. Maka penting sekali bahwa yang menjadi keharusan kita dalam menghadirkan pendidikan kebencanaan di sekolah tentu harus dilihat ketika pada saat ini Indonesia memang menjadi risiko bencana sebagai salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Nah, adapun bahaya bencana di Indonesia dimulai kita lihat gunung api aktif itu ada 127 gunung aktif, ya. Indonesia memiliki gunung aktif terbanyak di dunia. Dan di mana di antara ratusan gunung api ini yang pernah terjadi di dunia ya ada di Indonesia. Kemudian tsunami, ya, sebagai garis Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, hal ini tentu akan memiliki dampak atau memiliki rawan adanya tsunami. Kemudian tanah longsor, di mana Indonesia yang memiliki iklim tropis, yang tentu terjadi banjir, kemudian tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, serta abrasi dan gelombang ekstrim di beberapa wilayah pasti dapat kita lihat juga pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, ancamannya sungguh luar biasa. Karena itu kita harus melihat pada bahaya ini. Kemudian gempa bumi, di mana Indonesia merupakan daerah yang rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan oleh karena itu kita harus mengetahui bahaya bencana di Indonesia ini, dan memang kita bisa lihat ya bahwa bencana dapat disebabkan oleh adanya kejadian alam dan adanya ulah manusia. Karena itu kita sering melihat kejadian-kejadian alam yang terjadi di Indonesia, kemudian adanya ulah manusia juga, dampaknya juga sungguh luar biasa. Menurut pengertian dari United Nations International Strategy for Disaster Reduction, yang menjadi faktor yakni adanya bahaya
geologi, bahaya biologi, bahaya hidrometeorologi, dan terakhir adalah bahaya teknologi. Tentu ini akan berdampak adanya bencana. Kemudian dapat kita lihat data yang ada di BNPB ya, bahwa per 1 Januari 2020 sampai 29 Juni terjadi kejadian bencana alam sebanyak 1.549 kali. Dan 90% dinyatakan bahwa bencananya terjadi hidrometeorologi, seperti adanya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, pada data yang disebutkan di tahun berikutnya, ya di tahun ini, tahun 2021 di periode 1 Januari sampai April, dinyatakan bahwa ada 1.205 bencana alam terjadi. Adanya korban meninggal, hilang, luka-luka, dan beberapa banyak data lagi yang sungguh luar biasa ya. Ini tentu akan jadi diskusi kita bersama bahwa bagaimana kita melakukan penanganan kebencanaan. Dan baru-baru ini kita juga ada gempa ya, dan tentu data ini harus dipastikan bahwa kita harus bisa melakukan pendidikan kebencanaan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, pada data yang ada ya, jumlah dari satuan kependidikan dasar menengah di wilayah yang ada risiko bencana ya, terdapat 52.902 sekolah yang berada di rawan gempa. Kemudian di rawan banjir ada 54.000. Untuk rawan letusan gunung berapi 1.600. Kemudian yang rawan tsunami 2.400, yang rawan longsor 15.000. Artinya sekolah-sekolah ini tidak aman terhadap bencana, dan oleh karena itu resiko yang akan didapatkan adalah tentu akan berdampak kepada peserta didik ya, kemudian kepada guru ya, kemudian kepada fasilitas yang ada di sekolah. Oleh karena itu data ini akan menjawab ya bagaimana kemudian untuk bisa mengantisipasinya ini ya. Nah, berdasarkan hal itu, ketika Humaydi dan Lombard menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan kehadirannya pada saat penanganan bencana, karena itu proses leadership sangat penting di dalam pendidikan kebencanaan. Dan tentunya karena penanggulangan kebencanaan ini mau tidak mau harus dilakukan secara terus-menerus ya. Saya setuju dengan pendapat dari Sunandar ini bahwa kita harus melakukan kegiatan penanggulangan bencana, baik itu pra-bencana, kemudian pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana, ini harus dilakukan. Nah, karena demikian, ABRI juga menyatakan bahwa pendidikan kebencanaan ini sangat terhambat. Sangat terhambat karena 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan guru yang masih rendah dalam mengajarkan pendidikan kebencanaan. Inilah yang kemudian melatar belakangi saya sangat tertarik bahwa leadership itu sangat penting untuk dihadirkan di dalam pendidikan kebencanaan. Kemudian ketersediaan materi ajar terkait dengan pendidikan bencana yang masih terbatas, kemudian lemahnya kebijakan dalam sekolah yang aman bencana. Dan poinnya adalah bahwa kemampuan guru, kemudian kemampuan mahasiswa calon guru untuk memiliki leadership dalam pendidikan kebencanaan itu sangat penting sekali, di mana di dalam dirinya harus bisa menentukan bahwa bagaimana caranya agar dia bisa memiliki karakteristik sebagai pemimpin untuk bisa melakukan tindakan-tindakan atau kesiapsiagaan dalam bencana itu. Adapun metodenya menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian subjek penelitian kepada mahasiswa calon guru sekolah dasar ya di UPI kampus Cibiru. Kemudian hasil dan pembahasan berdasarkan data yang dihimpun oleh saya bahwa ada kurang lebih 11 ya yang menyatakan, kita bahas ya bahwa
mahasiswa memiliki pemahaman tentang kepemimpinan. Nah, ini sangat penting sekali bahwa mahasiswa sudah memiliki pemahaman tentang kepemimpinan. Artinya mahasiswa sudah tahu dan sudah memahami dan sudah mampu menganalisis bahwa leadership itu di dalam dirinya maupun di dalam komunitasnya bisa dilakukan. Ya. Kemudian mahasiswa banyak belajar tentang kepemimpinan dengan membaca buku dan membaca melalui halaman internet. Ya. Nah, ini sungguh luar biasa ya, di mana revolusi industri 4.0 dan society 5.0 bahwa mahasiswa harus memiliki keterampilan kreatif ya, kemudian keterampilan inovatif, dan tentu dalam hal ini leadership yang dimiliki diaplikasikan menggunakan proses strategi POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Kemudian mahasiswa juga bisa mengaplikasikan ilmu kepemimpinan dan mengkajinya ke dalam pendidikan kebencanaan. Ini sangat penting sekali, bahwa ilmu kepemimpinan yang dimilikinya, kemudian dia dapat mengkajinya di dalam kaitannya dengan pendidikan kebencanaan. Bagaimana mahasiswa bisa memahami tentang proses evakuasi, kemudian kesiapsiagaan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mahasiswa memiliki wawasan kebencanaan, ya. Dan ini bisa didapatkan melalui banyak informasi, dan mahasiswa juga berempati kepada saudara-saudara yang terkena bencana. Hal ini harus dimiliki oleh mahasiswa saat ini, ya, terutama mahasiswa calon guru harus memiliki empati yang sangat luar biasa untuk bisa menghadirkan kepada saudara-saudara. Kemudian peran mahasiswa dengan menggalang dana ini melalui media sosial, ya, di setiap bencana di Indonesia ini penting sekali. Melalui unit kegiatan mahasiswa dapat dilakukan, sehingga mahasiswa calon guru ini dapat yang mengerti, ya, bahwa tentu kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian mahasiswa menggunakan pengetahuan kepemimpinannya, ya, untuk memahami dan cepat tanggap dengan masalah-masalah kebencanaan di Indonesia. Salah satunya yang terjadi adalah misalkan menggalang dana, kemudian bagaimana kemudian mendoakan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan. Dan sebagai calon guru, dia harus selalu mengupdate informasi tentang leadership dan pendidikan kebencanaan. Ini penting sekali. Benar, ya, bahwa mahasiswa calon guru ini bagaimana nantinya kemudian mereka bisa mendidik peserta didik, ya. Dan pendidikan kebencanaan ini sangat penting bagi mahasiswa, sehingga mereka dapat menambah wawasannya dengan berdiskusi dengan teman-temannya, baik itu di dalam lintas prodi, ya, baik itu tidak hanya ada di perguruan prodi tertentu, ya, tapi di lintas prodi. Yang terakhir, bagaimana mahasiswa setuju menjadikan pendidikan kebencanaan menjadi poin penting di dalam sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan, bahwa kebijakan-kebijakan yang ada di dalam sekolah ini harus didukung dengan adanya satuan pendidikan aman bencana, ya. Dan di sekolah ini juga bagaimana kita berikan pemahaman kepada siswa untuk mengaplikasikan tentang wawasan dan kewaspadaan kebencanaan di lingkungan rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir, penutup, mahasiswa calon guru sebagai pemimpin tentu dapat menyiapkan dirinya, ya, dengan kemampuannya, kemudian dengan pengalamannya, dengan kualitas personal, ya, dengan kualitas baik itu melalui komunikasi, kemudian melalui kolaborasi, kemudian bagaimana memecahkan masalah, kemudian bagaimana dia berpikir kritis dan profesional dalam komunitas kesiagaan bencana. Artinya di dalam sekolah dapat membantu untuk menyiapkan satuan atau satgas, ya, aman bencana. Dari indikator tersebut, ya, maka mahasiswa calon guru ini sudah sangat siap untuk mengaplikasikannya. Adapun keterampilan kepemimpinan akan menjadi nilai tambah bagi mahasiswa calon guru dalam menyiapkan pada saat terjadi peristiwa bencana maupun pasca bencana. Karena bagaimanapun juga untuk bisa mendapatkan keterampilan tersebut harus
diasah, kemudian tentu harus mendapatkan banyak ilmu ya, baik dari membaca buku, kemudian bersosialisasi dan lain sebagainya. Dan keberhasilan mahasiswa juga dalam mengimplementasikan sebagai pemimpin dalam pendidikan bencana ini menjadi program efektif di jenjang pendidikan dasar. Ini sangat penting sekali bahwa di jenjang pendidikan dasar ini bagaimana kita bisa menghadirkan mahasiswa calon guru ini agar mampu untuk bisa diimplementasikan secara keilmuan, keterampilan, dan kemampuannya ya. Nah ini mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi. Dari hasil penelitian ini tentu akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.